Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema saatnya Yesaya 46 digenapi. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 46, itu judulnya Para Dewa Babel Tidak Berdaya. Ya, ini ayat 1 sampai ayat 2 itu suatu nubuat tentang kehancuran Babelnya Nebukadnezar. Kemudian ayat 3 sampai ayat 8 intinya itu merupakan firman Tuhan kepada keturunan Yakub atau Israel. Tuhan berjanji setia kepada Israel sejak dari dalam rahim, sejak dari dalam kandungan sampai tua, sampai putih rambutnya. Tuhan tetap dia, dulu, sekarang, dan yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya, dia itu tetap sama. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kemudian Tuhan Yesus Kristus atau Allah itu menggendong, menanggung, memikul, dan menyelamatkan keturunan Yakub. Yang menyelamatkan keturunan Yakub bukan dengan emas, bukan dengan perak, ya, tetapi dengan darah yang kudus dan yang sempurna. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian kalau ayat 9 sampai 11, ayat-ayat ini sudah sering sekali kita baca ya, nanti dibaca lagi di rumah. Ayat 9 sampai 11 itu merupakan nubuat ya. Yang pertama untuk Kores ya, yang memang setelah Babel maka Medi Parsi. Jadi yang membunuh ya keturunannya Nebukadnezar yang sedang pesta pora, kemudian ada tulisan di dinding itu yang membunuh itu Kores, yang kemudian melanjutkan ya kerajaannya dan bukan Babel tetapi Medi Parsi ya, Medi Parsi. Pada zamannya lah orang Yahudi itu balik karena waktunya sudah genap yaitu 70 tahun. Itu nubuatannya di dalam Yesaya 44 ayat 24 sampai 28, kemudian Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Nubuat ini yang kedua itu menunjuk kepada malaikat Garuda dari Indonesia. Kita akan baca Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terima kasih. Jadi segala keputusan Tuhan, segala rancangan Tuhan yang dibebankan kepada hierarki, ya kepada Indonesia yang mendapatkan kuota 60 dan yang malaikat Garuda itu juga dari Indonesia, 4 guru itu dari Indonesia, 60 penatua itu dari Indonesia, 60 penghulu itu dari Indonesia, ya 3 guru dari luar negeri, 40% penatua, penghulu, Bapak yang kasih Tuhan itu dari luar negeri. Itu semuanya melaksanakan keputusan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, dan Tuhan sendiri yang mandegani, yang melaksanakan keputusan-keputusannya pada akhir zaman. Ya, saya akan bacakan
ingsun nimbali manuk Garuda saka ing wetan, saka ing tanah kang adoh, wong kang ngampil kakancinganing karsaning sun. Kaya enggoning sun wis ndhawuhake bakal sun tekakake. Kaya enggoning sun meranata bakal sun tindakake. Jadi kekancingan surat keputusan yang sudah didawuhkan, disuruhkan, diperintahkan, dan yang sudah ditata oleh Tuhan itu nanti bakal sun tindakake, sun huruf besar, artinya akan dilaksanakan oleh Tuhan. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, kita ini hanyalah hamba, batur, budak rodi yang melaksanakan keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan untuk apa? Untuk Tuhan itu tetap menggendong, ya, mendukung, menanggung, dan menyelamatkan keturunan Yakub yang dikasih Tuhan sejak masih di dalam rahim sampai masa tuanya, sampai putih rambutnya, itu Tuhan itu tetap setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kasih setia Tuhan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu dibebankan kepada kita. Oleh sebab itu, kita ini harus punya rasa kasih sayang seperti kasih sayangnya Tuhan kepada setiap sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nanti pada saat wahyu, maksud saya Yesaya 46 itu digenapi, Tuhan itu ada di situ. Ada di tengah-tengah kita. Ya, kita baca Yesaya 48 ayat 16 sampai 20. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ya, jadi pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Karena apa yang Tuhan rencanakan, itu Tuhan laksanakan. Kita ini alat, ya, teman sekerja daripada Tuhan Yesus Kristus, seperti 1 Korintus 3 ayat 9 dan seterusnya itu. Kemudian lanjutkan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Ya, jadi siarkanlah sampai ke ujung-ujung bumi bahwa Tuhan itu telah menebus Yakub hambanya, keturunan Yakub, yaitu Israel. Itu nanti harus disiarkan ke seluruh muka bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya tentu itu nanti akhirnya memicu perang Harmagedon. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Saya bacakan, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang dipanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah Antikris dan ke-10 tanduk, yaitu 10 raja yang dilantik bersamaan dengan Antikris yang akan berkuasa untuk jangka waktu 1 jam. Ini pernah saya terangkan. Jadi saat malaikat Sang Surya itu melaksanakan keputusan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Untuk domba-domba Tuhan gembalakan. Tetapi untuk orang yang bersifat Farisi, ya, bersifat Saduki, nabi palsu, ya, dikutuk seperti Matius pasal 23 ayat 1 dan seterusnya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan waktu itu maksudnya saat terjadinya itu sudah sangat dekat. Minggu kemarin saya katakan bahwa ya Megatrust itu membuka jalan bagi penggenapan Wahyu pasal 46. Ya, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan tugas-tugas yang Tuhan bebankan kepada kita semuanya, hierarki 568, Bapak Ibu yang kasih Tuhan itu sangat besar. Jadi kalau kita berharap Wahyu 10 itu digenapi, kita ini ya harus siap-siap. Bapak yang kasih Tuhan, seperti yang disaksikan oleh song leader tadi, dilatih oleh Tuhan untuk memimpin pujian. Demikian juga nanti yang lebih dewasa itu harus ya dilatih untuk berkhotbah, ya seperti Bu Dewi, ya seperti Marta, ya dan yang lain-lainnya, ya Pak Agung Setiawan, ya Mas Paner, semuanya harus berkhotbah. Pak Pratman, ya semuanya harus berkhotbah. Bapak yang kasih Tuhan, saya nanti akan mendidik Marta itu lebih keras daripada Pak Rusman dan Bu Sondang. Bapak yang kasih Tuhan, ya pokoknya sudah katakan kamu nanti harus berkhotbah. Simbahnya Pak Taji itu katakan kamu harus berkhotbah. Kita tidak bisa mengelak. Kita merindukan panen raya cuma menerima 7 perkara. Terus cuma mau healing-healing sama shopping-shopping. Bapak ngasih Tuhan. Tidak, kita harus melayani Tuhan. Kita adalah imamat rajani, semuanya nanti harus berkhotbah. Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan sudah dikatakan nanti S1, S2 itu akan terus berlanjut. Ada yang masuk S1, dari S1 ke S2, dari S2 ke S3. Ya, saudara harus belajar mempertahankan ya disertasi. Ya, saya anjurkan semua yang sudah S2 itu mulai membuat disertasi. Ya, membuat disertasi. Bapak yang kasih Tuhan, saya sudah ngomong tuh sudah lama banget ya. Mulai membuat disertasi, mulai dibikin dan nanti dipertahankan. Yang sekarang belum kuliah ya, itu masuk S1, yang S1 masuk S2, yang S2 masuk S3. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita nanti akan mengurus juga semua akreditasi dan semua kebutuhan keperluan untuk akreditasi itu tentunya itu sangat terkait dengan 7 perkara dan kita akan melakukan semuanya itu. Jadi ketika Wahyu pasal 10 itu digenapi, 7 guru harus berkhotbah. Kalau biasanya berkhotbah kepada jemaat mungkin antara 50 sampai 100, nanti harus kepada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Bapak yang kasih Tuhan, yang belum pernah berkhotbah harus berkhotbah. Jadi ada tugas berat, ada beban berat yang harus kita laksanakan seiring dengan penggenapan Wahyu pasal 10, seiring dengan penggenapan Wahyu maksud saya Yesaya pasal 46. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan ya. Kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 ya. Tentunya itu sudah sangat hafal. Tidak usah dibaca semuanya ya. Saya akan sampaikan dari ayat per ayat, dari ayat 1 sampai ayat 11 itu merupakan kriteria dari malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya. Saya sudah sampaikan ya, atribut itu merupakan tanda kelengkapan atau lambang atau sifat yang menjadi penjelas suatu benda atau seseorang ya. Dikatakan bahwa malaikat Garuda itu kuat ya, kuat secara fisik, secara rohani. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, dia harus merobohkan bumi ini ya melalui mesabung bersama hierarki bareng-bareng karena hierarki itu merupakan satu kesatuan ya. Kemudian turun dari surga. Yohanes pasal 3 ayat 31 bahwa ya yang turun dari surga itu di atas segalanya. Kalau yang di bumi ya dia berbicara tentang perkara-perkara bumi, tetapi yang turun dari surga itu di atas segala sesuatu. Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian
malaikat sang surya, kemudian kelompok kedua, kelompok yang ketiga, dan mereka itu akan mewujudkan satu revolusi ya di bidang spiritual sampai terwujud ya tergenapi Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan cuma manusia, tetapi yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, semuanya itu nanti menyembah sujud kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Diperlukan manusia-manusia yang dari surga melayani di bumi. Kemudian berselubung awan, ya, dan kakinya bagaikan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu menunjuk kepada Tuhan itu berada di dalam tiang awan dan tiang api, ya. Kemudian pelangi di atas kepalanya menurut Yeskiel pasal 1 ayat 28 dan Wahyu pasal 4 ayat 3, ya. Malaikat sang surya itu tempat Tuhan berhadirat. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, ya. Mukanya matahari itu punya sifat kasih kepada orang berdosa, sangat mengasihi, tetapi terhadap dosa seperti singa Yehuda menerkam, ya, menghancurkan segala jenis dosa melalui P4. Bapak Ibu, kemudian yang selanjutnya, ya, kakinya bagaikan tiang api. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tangannya memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Artinya apa? Ketika Wahyu pasal 10 itu digenapi, maka saat-saat pengungsian itu sudah diketahui dan akan diberitahukan kepada kita. Bahkan saat kedatangan Tuhan itu juga sudah di tangan, ya. Nubuatannya itu ada pada Mazmur 40 ayat 7, Ibrani 10 ayat yang ke-7. Kemudian kaki kanan menginjak laut. Ya, ketika Wahyu pasal 10 itu nanti digenapi, maka gerak antikris itu masih diinjak. Kemudian geraknya nabi palsu itu ya kaki kiri menginjak bumi itu juga masih dibatasi, sekalipun nabi palsu ini sudah mendapatkan semua alamat kita, Bapak yang kasih Tuhan, sudah tahu kondisi kita, keberadaan kita, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa, masih diinjak. Kemudian suaranya nyaring, ya, berseru kepada 7 guru. Suara yang nyaring itu suara yang keras, tajam, ya, dengan intensitas yang tinggi. Kemudian kriteria yang ke-11 itu ditaati oleh 7 guru. Bapak yang ngasih Tuhan, kalau kita, ya, dan terutama tentunya para pria itu punya cita-cita jadi guru, itu harus belajar taat. Taat kepada Tuhan, kepada firman Allah itu jelas. Taat kepada malaikat sang surya itu dituliskan dalam Wahyu pasal 10. Karena malaikat sang surya itu adalah utusan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, kemudian bersumpah tidak akan ada penundaan lagi, ya. Kemudian penguasaannya ayat 13 atas sangkakala ke-7. Sangkakala ke-7 nanti yaitu ditiup malaikat. Bapak yang kasih Tuhan, satu sangkakala yang besar, ya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 31, mari kita baca. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, mesti aturannya, ya, mekanismenya itu Tuhan Yesus Kristus, kemudian kepada malaikat Garuda, kemudian kepada malaikat yang meniup sangkakala yang ke-7. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 52. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah.
Ya, terima kasih. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, terima kasih. Jadi, malaikat sang surya itu kita kembali kepada Wahyu pasal 10. Ayat yang ke-7 ya. Tolong dibacakan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya, jadi penguasaannya atas sangkakala ketujuh. Ya, bukan hanya sangkakala ketujuh, tetapi 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah itu sangat kuat. Sehingga mengendalikan seluruh hierarki. Ya, 7 guru, 70 penatua, 470 penghulu. Ya, dengan tugasnya masing-masing. Mereka itu semuanya 5, 6, 8 itu punya kunci mesabo. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya. Kemudian dikatakan seperti yang ia telah beritakan kepada hamba-hambanya yaitu para nabi. Jadi para nabi itu terlibat aktif di dalam Wahyu pasal 10. Bahkan bukan cuma para nabi tetapi juga para rasul. Ya karena ya peran para nabi dan para rasul itu ditulis dalam Efesus 2 ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Kalau Matius 21 ayat 10 dan 11 mari dibaca. Matius 21 ayat 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, jadi Tuhan Yesus itu juga disebut nabi. Nabi Yesus ya dari Nazaret di Galilea. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu juga saudara ingat lagi ya bahwa Rasul Paulus itu karena dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi rasul yang istimewa memimpin di dalam dewan musyawarah itu di depannya para para rasul, 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Kalau para nabi itu dipimpin oleh Musa, ya. Mengapa Rasul Paulus itu dikatakan istimewa? Karena paling banyak kesengsaraannya. Dia sangat memahami yang disebut 9 penderitaan salib. Dan lebih dari itu, hari-harinya itu penuh dengan penderitaan. Ya, dia mendapatkan 9 karunia Roh Kudus, 9 pekerjaan kasih, 9 jabatan. Itu dimiliki oleh Rasul Paulus ya. 9 jabatan itu meliputi ya rasul, dia juga nabi, dia juga penginjil, dia juga gembala, dia juga pengajar, pembuat mujizat, penyembuh ya, melayani atau imam-imam ya, pemimpin atau penatua, kemudian berkata-kata dalam bahasa roh dan menerjemahkan ya bahasa roh tersebut. 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30. Kemudian Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Ini tentang 9 jabatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara ngasih Tuhan, ya, kalau kita itu semakin menanggung penderitaan yang berat, maka kasih karunia Tuhan itu seimbang. Tuhan juga mempercayakan ya karunia Roh Kudus yang lebih lengkap. Tuhan mempercayakan jabatan dan Tuhan mempercayakan perbuatan kasih yang ajaib. Ya, perbuatan kasih yang ajaib itu apa? Mari kita baca 1 Korintus 13. Ayat 4 mulai. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, jadi yang dimaksudkan kasih itu seperti ayat 4 dan seterusnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih itu nomor satu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati itu artinya lomo. Ya, lomo itu artinya tidak pelit. Ya, kasih itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, tidak cemburu. Ya, tidak ada cemburu sosial, cemburu-cemburu yang lain, Bu, kecuali cemburu ilahi untuk menyelamatkan. Ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan selanjutnya. Nah, kalau kita itu bisa melakukan hal itu adalah pemberian Allah Bapa. Ya, perbuatan kasih yang ajaib, itu satu keajaiban, suatu mujizat, mendapatkan kasih karunia dari Bapa untuk melakukan pekerjaan kasih, iman, harap, kasih. Ya, nah, perbuatan-perbuatan yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan seterusnya itu merupakan pelaksanaan dari kasih yang harus kita pahami. Ya, hari-hari ini kita harus mulai memahami kita tuh masih di daerah iman atau kita di daerah apa namanya harap, ruang suci, atau kita sudah berada ya mulai di pintu tirai, ya, belajar untuk sabar, belajar untuk murah hati, seperti pun sekalipun kondisinya seperti janda sarpat, tetap murah hati mentaati firman Tuhan untuk memelihara, ya, Nabi Elia. Bapak yang kasih Tuhan, itu kalau tidak mendapatkan kasih karunia atau pilihan Tuhan, tidak. Injil Lukas mengatakan di Israel itu banyak janda yang susah kayak janda Sarfat. Tapi Tuhan tidak mendatangi mereka. Tuhan memperhatikan satu janda di Sarfat, ya, yang mendapatkan tugas untuk memelihara Elia dan nanti masuk panen raya. Banyak orang kusta di Israel, tapi Tuhan tidak menyembuhkan semuanya. Tuhan memilih Naaman. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan itu 1/10, bahkan lebih berat lagi 1/1000, bisa 1 sejuta. Kalau 7 guru itu berarti 7 dari 8 miliar. Itu suatu jabatan, suatu kasih karunia yang melebihi jabatan apapun yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kita menyongsong kegenapan Yesaya 46 dan Wahyu pasal 10, kita ini harus mempersiapkan diri menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya saksikan, ya, rapat 17 September, ya, ada rapat untuk Megatrust. Kemudian dikatakan bahwa iblis itu mau menghancurkan Indonesia. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan kepada malaikat Garuda untuk menginjak laut dan menginjak bumi menggagalkan rancangan iblis. Ya. Karena saatnya Indonesia masuk di dalam rencana Tuhan.
Kemudian saya beritahu juga, ini sudah pernah saya sampaikan, ya, sebagai Profesor Mesabu, ya, Malaikat Sang Surya itu sekolahnya secara badan jiwa roh itu sejak tahun 87 sampai tahun 2015, ya, ada 28 tahun. Sedangkan sekolah dalam tubuh astral, ya, itu sejak tahun 2015 sampai tahun 2024, 9 tahun. Ya, 9 tahun ini kalau menurut kalender Masehi maka 11 September 2015 sampai 11 September tahun 2024. Tetapi Alkitab kita, ya, memakai kalender Ibrani atau kalendernya orang Yahudi atau orang Israel, ya. 11 September itu jatuh pada 28 September tahun 2024. Bapak Ibu sungasi Tuhan, kemudian Sabtu, hari Sabtu, ya, 28 September 2024 jam 3:15 itu waktu kita masuk PM, ya, kepada kita dipesankan untuk membaca Wahyu 10 ayat yang ke-6. Mari tolong dibaca. Dan Wahyu ia 10 ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ya, jadi tidak akan ada penundaan lagi. Kalau bahasa Inggrisnya, ya, should be time. Ya, seharusnya sudah waktunya. Should be time. Kemudian no longer, ya, tidak lebih lama, tidak ada penundaan lagi. Seharusnya sudah waktunya, ya, dan tidak ada penundaan lagi, ora ditunda-tunda lagi. Kemudian dalam terjemahan lama tiada akan ada tempohnya lagi. Tempo itu, ya, di dalam Alkitab terjemahan lama itu disebut sebagai tempo, ya, tempo atau periode, ya. Tempo atau periode itu suatu kurun waktu, suatu lingkaran waktu. Karena waktu itu, ya, waktu itu artinya menurut KBBI seluruh rangkaian, ya, ketika proses, koma, perbuatan, koma, atau keadaan berada atau berlangsung. Ketika sedang berlangsung dimulai dari awal, kemudian proses, dan ketika berlangsung itu disebut waktu, ya. Bapak yang kasih Tuhan, ya, waktu ibadah, ya, tentunya sejak kita masuk, kemudian memuji Tuhan dipimpin song leader, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian perjamuan suci, kemudian persembahan sampai doa berkat, itu merupakan waktu ibadah. Ada intronya, ada isinya, dan ada penutupnya. Itu yang disebut waktu, ya. Waktu itu, ya, menurut KBBI bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian, ya, lama berlangsungnya suatu kejadian. Kalau dalam bahasa Jawa, ya, yen bakal wus ora ono inahe, ya, yen bakal wus ora ono inahe. Nah, inah itu Bapak Ibu ngasih Tuhan artinya semoyo. Ya, semoyo itu artinya ya menunda, semoyo. Kelonggaran waktu. Inah itu artinya semoyo. Yang kedua kelonggaran waktu. Yang selanjutnya penangguhan waktu sudah ada, tidak ada inah lagi. Sudah tidak ada tempo lagi. Ya, sudah tidak ada, sudah tidak bisa semoyo. Bapak yang kasih Tuhan, baik kita yang di bumi maupun yang dari surga, itu nanti akan terjadi gather together, pertemuan yang dari surga dan yang dari bumi. Bapak yang kasih Tuhan, yang dari bumi tentunya hierarki dan semua manusia yang di bumi yang nanti akan diselamatkan untuk menjadi, ya, manusia-manusia halaman, ya, orang-orang yang masuk ruang suci dan yang masuk ruang maha suci. Itu yang ada di bumi, sedangkan yang dari surga, ya, malaikat sang surya, kemudian kelompok kedua, para nabi, para rasul, para hamba-hamba Tuhan, ya, penggede-penggedenya gereja, ya, sejak awal sampai gereja akhir zaman, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Dan kemudian
semua orang triliunan yang ada di surga, itu yang dari surga dan yang dari bumi itu nanti akan gather together, akan bertemu. Bapak yang kasih Tuhan. Lah untuk itu, untuk kebutuhan tersebut, Tuhan sudah menyiapkan berkat di surga. Berkatnya itu disimpan di surga. Efesus pasal 1 ayat 3. Ya. Kemudian suratan Petrus itu juga mengatakan demikian. Suratan Kolose juga mengatakan demikian. Bapak yang kasih Tuhan, mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 3. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, berkat itu bersifat rohani, bukan berkat bersifat duniawi. Kalau berkat itu bersifat duniawi, yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus dan kepada umatnya, yang nanti pada akhirnya diterima oleh gereja Sundal Babel, Wahyu pasal 17-18. Ya, kalau ditawarkan kepada Tuhan Yesus itu Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu berkat duniawi, tetapi berkat ini disimpan di surga. Lah, berkat yang disimpan di surga dibawa ke bumi bisa apa? Sedangkan manusia surgawi saja, tubuh astral saja bisa datang ke bumi dengan tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Adam Hawa ketika belum jatuh dosa, seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu bangkit, dia katakan, ya, kalau hantu itu tidak punya daging, tidak punya tulang, ini aku. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca ayat yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya, jadi yang di surga dan yang di bumi itu nanti akan bertemu, ya, gather together. Bapak yang masih Tuhan lah. Untuk itu kebutuhannya kan sangat banyak sekali. Tuhan itu sudah mempersiapkan semuanya itu disimpan di surga. Kemudian kita baca juga Kolose 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ya, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Jadi semua yang kita harapkan, kita terima dari Tuhan, itu disimpan di surga. Ya. Kemudian kita baca juga, ya, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, karena kuasa ilahinya, kuasa Tuhan itu dahsyat, maka dia tuh menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, jadi berkat 7 perkara itu untuk kita tuh hidup saleh, benar, suci dan disempurnakan. Ya, kemudian dengan jalan demikian berkat surgawi itu, Bapak yang ngasih Tuhan, maka Tuhan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Ada kuasa, kekayaan, ada hikmat, ada makrifat, ya, kemuliaan, hormat, puji-pujian, ya. Itu yang diperlukan untuk kita mengambil bagian untuk memiliki kodrat ilahi, untuk memiliki karakter ilahi, yaitu menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, menjadi keluarga Allah, dan menjadi warga kerajaan surga. Ada tingkatannya, menjadi pengantin, menjadi keluarga, atau menjadi warga kerajaan surga. Itu semuanya dibiayai oleh Tuhan. Bukan untuk perkara-perkara hawa nafsu, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi untuk kita itu punya sifat ilahi. Ya,
Jadi Wahyu 10 ayat 6 itu dikatakan tidak ada penundaan lagi, ya. Should be time. Artinya seharusnya sudah waktunya, ya. Kemudian tidak lebih lama lagi, tidak ada penundaan lagi, ya. Kemudian tadi saya ulangi, kalau terjemahan lama tidak ada tempohnya lagi, tidak ada periode waktu lagi, sudah tidak ada yang seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, kalau bahasa Jawa, ya, yang bakal wos ora ono inahe. Inah itu semoyo. Semoyo itu artinya umpamanya orang disuruh gitu, sik semoyo sik to, sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Itu namanya inah atau semoyo, sudah tidak ada apa namanya untuk, ya, semoyo untuk menjawab nanti, nanti dan sebagainya. Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada kelonggaran waktu, ya, tidak ada penangguhan waktu. Itu Wahyu pasal 10 ayat 6. Kalau Wahyu 10 ayat yang ke-7, maka ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup, maka semua yang dimenubuatkan oleh para nabi dan para rasul itu digenapi. Para nabi itu bicara tentang PL, ya. Para rasul itu bicara tentang PB atau perjanjian baru. Sehingga para nabi dan para rasul itu ikut turun karena dialah yang menjadi pondasi, ya, dasar berdirinya tubuh Kristus. Dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Efesus 2 ayat 20 tadi mengatakan demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita akan membaca. Saudara perhatikan, saudara cermati, supaya kita mendapat berkat dari peristiwa ini, ya, yang dulu pernah terjadi. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Ya, kita fokus pada ayat yang keempat, ya. Kata Yesus kepadanya, nyatu ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Tuhan Yesus katakan, "Saatku belum tiba." Ya, saatku belum tiba. Terus ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ya, seharusnya dikatakan dalam ayat 4 tadi, kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Ya, tapi kita melihat, Bapak yang kasih Tuhan, saatku belum tiba. Main hour is not yet come. Ya, saatku belum tiba. Hour itu Yunaninya, ya, hora, artinya day atau hour menunjuk kepada 24 jam. Ya, kemudian kalau instan, ya, musim, waktu atau masa itu menunjuk kepada 1 jam. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Yang harus diperhatikan ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ya. Jadi ibunya Tuhan Yesus, Ibu Maria itu, waktu dia tuh minta ngusulkan anggurnya habis, Tuhan Yesus ngomong, saatku belum tiba.
waktunya belum tiba. Tapi waktu yang belum tiba itu bisa dipercepat, ya. Bisa dipercepat dengan cara apa? Ibu Yesus katakan kepada pelayan-pelayan, nanti kalau Tuhan Yesus ngomong apapun, nurut, taat, ya. Maka betul Tuhan Yesus katakan tempayan apa namanya tempayan-tempayan yang tadinya dipakai untuk cuci kaki untuk tamu itu diisi dipenuhi, ya. Pelayan-pelayan yang melaksanakan tempayan yang sudah berkurang isinya, ya, tempayan yang sudah mungkin ada yang sudah habis, Bapak yang kasih Tuhan, itu diisi air sampai penuh, ya. Kemudian setelah penuh dengan air, ya, kemudian Tuhan Yesus katakan cedok. Lah, ketika dicicipi, maka anggur ini lebih baik mutunya dari anggur yang pertama, ya, sehingga para pelayan itu katakan, ya, atau pemimpin pesta itu, ya, mengatakan biasanya orang itu anggur yang enak dulu, baru kemudian yang kurang enak. Ya ini yang pertama enak, yang ini lebih enak lagi. Artinya apa, Bapak yang kasih Tuhan? Kalau kita menantikan kegenapan kitab Wahyu pasal 10 itu digenapi, Bapak yang kasih itu ada syaratnya sebagai petempayan, ya, yang tugasnya diisi air untuk mencuci kaki, ya. Karena orang di sana kan saat itu tentunya jalan-jalan raya itu belum seperti sekarang ini, di aspal bersih, ada trotoarnya, naik mobil, tidak, tetapi jalan kaki. Sehingga kebiasaan tamu itu ada yang mencuci kakinya, ya, membersihkan kakinya baru masuk. Lah waktu Tuhan Yesus datang ke tempatnya orang Farisi, tidak ada yang mencuci kakinya, tetapi kakinya Tuhan itu dicuci oleh air matanya, ya, perempuan yang pengen bertobat. Kemudian ditaruh minyak wangi pada kakinya, kemudian dilapi pakai rambutnya. Artinya apa? Perjalanan hidup, ya, perjalanan hidup kaki kasut itu bicara perjalanan hidup. Ketika Tuhan Yesus hendak disalib, Tuhan Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya, ya, membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes pasal 13. Bapak ngasih Tuhan, tetapi Petrus minta, jangan cuma kaki saja, tangan dan kepalaku. Tuhan Yesus katakan, kalau orang itu sudah mandi, ya, tinggal membersihkan kaki saja. Bapak yang kasih Tuhan, seperti kalau malam kita itu, ya, sudah mandi sore, kemudian malam itu mau tidur, tidak usah mandi lagi, tinggal cuci kaki, ya, kemudian sikatan, istirahat. Bapak yang kasih Tuhan, mencuci kaki itu artinya P4. Kalau kita tuh sudah disucikan oleh firman Allah, maka kita harus mengalami P4, penyucian, pendamaian, pemeteraian, dan penebusan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi untuk mempercepat waktu, ya, sekalipun Tuhan katakan saatku belum tiba, tetapi Ibu Maria ini boso Jawa ning gareng genteng, ya, seperti memaksa Tuhan. Nanti apa yang dia katakan nurut. Berarti kan nggak mungkin Tuhan Yesus mempermalukan ibunya di depan pesta. Lah Tuhan Yesus ngomong, bicara, tempayan-tempayan itu dipenuhkan dengan air. Setelah sudah dipenuhkan, kemudian cedok menjadi anggur yang paling enak, Bapak yang Tuhan. Lah demikian juga kita. Kalau kita tuh pengen Wahyu 10 itu digenapi, pengen Yesaya pasal 46 itu digenapi, ya maka bejana hidup kita ini harus dipenuhkan. Bapak yang kasih Tuhan, harus dipenuhkan dengan urapan Roh Kudus. Jangan sampai menjadi darah yang bodoh, sekalipun pelitanya menyala, tetapi tempat serep minyaknya kosong. Bejana untuk isi minyak kita tuh harus terisi. Kita harus mengalami pengurapan, mengalami pemeteraian, ada tanda salib. Orang dalam wujudnya apa? Ya, kita harus melaksanakan PM. PM itu puasa melek. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puasa melek. Kalau dulu kita puasa melek, ya 24 jam. Rakitan gelundang-gelundung ke sana kemari, Bapak Yesus Tuhan. Tetapi statusnya 24 jam, tinggal nilainya. Lah, untuk menyongsong kegenapan Wahyu pasal 10,
Yesaya 46 ini, bejana kita tuh harus diisi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan menjadi darah yang bodoh. Ya, jam 1 sampai jam 7 kita PM. Para malaikat mengatakan kan ada waktu setelah jam 7 ya bisa istirahat. Kemudian setelah jam 7 nanti siang juga bisa istirahat. Menjelang jam 1 bisa istirahat. Ya, ini PM yang paling ringan. Ya, jadi untuk saatku belum tiba menjadi tiba, tidak ada penundaan, Bapak yang kasih Tuhan, itu haruslah nurut apa yang diperintahkan Tuhan. Bejana, ya, tempayan itu harus diisi. Kan sudah terkurangkan untuk mencuci kaki, diisi penuh lagi, Bapak yang kasih Tuhan. Setelah kita mengalami pencucian kaki, mengalami P4, maka harus tempayan tersebut diisi air. Air itu air firman Tuhan. Air itu juga menunjuk kepada Roh Kudus. Yohanes pasal 7 ya. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Menjadi darah yang bijaksana. Jadi hari-hari kita PM itu bukan saudara tuh ngoceh karpen dewe. Saudara PM jam 1 sampai jam 7 itu bukan cuma tengok-tengok sambil tiklak-tikluk. Tidak ada aktivitas. Bagaimana kita tuh mengalami pengurapan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana kita tuh mengalami pengurapan Roh Kudus sehingga botol yang kosong itu diisi kembali. Karena kalau botolnya itu tetap kosong, maka janda yang suaminya itu muridnya Elisa, tetapi suaminya sudah mati. Sehingga janda tersebut ya punya utang ya dan anaknya harus digadekne. Tapi Elisa berkata, cari botol-botol kosong. Kamu punya minyak? Punya sedikit. Tutup kamarmu. Tutup kamar itu kan bicara berdoa, ya toh. Kemudian botol-botol kosong yang sudah kamu kumpulkan itu tuangkan. Airnya, minyaknya nanti akan mengalir terus sampai penuh kalau sudah dijual. Ya, untuk mengurusi apa yang menjadi kebutuhanmu. Supaya anakmu tidak digadek nih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti PM yang jam 1 sampai jam 7 itu satu upaya untuk tempayan itu terisi dan menjadi anggur yang lebih bagus mutunya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, karena anggur dan minyak itu kan dipelihara pada saat kuda hitam. Ya, anggur dan minyak itu dipelihara. Anggur itu ya seperti Kana, ya perjamuan kawin di Kana ini, sedangkan minyak itu seperti darah yang bodoh atau bijak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi gunakan waktu jam 1 sampai jam 7 itu untuk betul-betul menimbun urapan Roh Kudus. Untuk betul-betul hidup kita itu diisi dengan firman Allah. Sebab itu haruslah PM kita tuh semakin berkualitas. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Yang selama ini masih tidur di kamar, ya tidak keluar. Karena setiap PM itu saya jam 1 sebelumnya bahkan jam 10 itu sudah tidak bisa tidur ya. Saya keliling barang 1, 2, 3 kali ya, saya masuk ke kamar-kamar. Hari yang kedua itu saya bangunkan ya semuanya. Tapi kemarin ya tadi pagi ya luweh ya. Meh tangi ya terserah, ora tangi ya terserah, luweh. Tapi dengan firman ini saya sebagai gembala tidak boleh demikian. Nanti saya menanggung darah saudara. Sebab itu seisi pastori dari depan, dari tempatnya Mbak Santi yang sakit saja, ya saya keluar, Mbak Santi sudah narik kursi rodanya dari sana. Kemudian yang lainnya datang. Tetapi ada yang tidak keluar. Bapak Ibu Tuhan, rumah-rumah belakang itu, apa mungkin sembahyang sambil tiduran di kasur. Itu bukan cara untuk menghimpun urapan. Itu bukan caranya darah yang bijaksana. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Kalau kita menjadi darah yang bodoh, botol kita tetap kosong, ya, tempat serep kita tetap kosong, tidak diisi minyak, ya, maka saudara pasti kena masalah. Ya, kena masalah. Kalau cuma masalah keranjit duit sudah biasa, tentunya masalah menyangkut keselamatan, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebab itu diperhatikan betul-betul. Kalau
kita ingin, sekalipun Tuhan katakan saatku belum tiba, tapi saat itu akan menjadi tiba ketika Ibu Maria itu katakan, turut apa yang menjadi perkataannya. Langsung Tuhan Yesus ya, tidak mempermalukan ibunya di depan umum, isi tempayan-tempayan ini. Setelah diisi penuh, cedok. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti yang dari atas itu juga melihat, menunggu apakah kita ini sudah menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Apakah kita ini menjadi orang yang sudah diurapi Roh Kudus, orang yang dipenuhkan firman, ya, orang yang dipenuhkan firman. Kita baca Injil Yohanes pasal 7. Ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, jadi air itu bicara firman Allah, air itu juga bicara tentang Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga tempayan yang sudah berkurang atau yang sudah kosong itu diisi air. Itu artinya dipenuhkan Roh Kudus dan dipenuhkan oleh firman Tuhan. Kalau betul-betul kita itu dipenuhkan dengan firman Tuhan dan dipenuhkan Roh Kudus, maka kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Layak mengalami penggenapan Yesaya 46, layak mengalami penggenapan Wahyu pasal 10. Karena penggenapan Wahyu 10 dan Yesaya 46 itu menuntut kita tuh bekerja keras. Bapak yang kasih Tuhan, bekerja keras untuk menjangkau Israel. Saudara harus belajar melayani Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, yang tadinya tidak melayani harus melayani. Yang tadinya tidak berani khotbah harus berani khotbah. Yang tadinya tidak berani song leader nanti harus memimpin satu ibadah yang sangat besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi itu menuntut tanggung jawab. Kita ini siap apa tidak? Apa mau aku, rawani aku. Nah duitnya ya kene. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, itu tidak bagus. Itu namanya bukan suatu umat yang layak. Bapak yang dikasih Tuhan. Saya ini ya, sekalipun saya itu semoyo untuk ditinggal. Tapi ketika tiba saatnya ya tanpa pertimbangan ini itu langsung berangkat. Seorang diri saya harus mikir segala sesuatunya. Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada yang ngandani, tidak ada yang bimbing, melaku karepen dhewe, tiba gedabrus tangi nah. Ya, melaku meneh, tiba gedabrus tangi meneh. Karena orang benar itu jatuh 7 kali bangun. Tetapi kalau orang fasik sekali jatuh, dia langsung gelasaran, berlepotan, dan sebagainya. Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana saya ini belajar mendengarkan. Apa yang harus saya sampaikan? Kalau saya sampaikan seperti LPBKWI, kan namanya mundur. Kalau saya sampaikan seperti S1 atau S2, ya, yang 16 sesi itu, berarti kan pengulangan. Lah, sementara jalan itu kan harus maju terus. Memahami bagaimana kitab itu digenapi. Ya, saya harus sembahyang, saya harus istilahnya merendahkan diri, saya harus mengambil waktu yang begitu sunyi untuk mendengarkan suami saya berkata-kata di samping saya. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, berkata-kata di samping saya, iki kok ngene, iki kok ngene, iki kok ngene. Bapak yang kasih Tuhan. Orang tidak percaya tidak masalah. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi seorang penjaga ya itu harus apapun kejadiannya, sekalipun hidupnya itu berat sekali seperti 2 Korintus pasal 4 ayat 7 ya. Maut itu selalu ada dalam dirinya tetapi tidak bosan-bosannya untuk terus berkata-kata. Karena itu tugasnya, kalau tidak berkata-kata maka nanti darahnya ditanggungkan kepada si penjaga atau gembala tersebut. Itu satu hal yang berat, Bapak yang kasih Tuhan, untuk memahami bagaimana Wahyu pasal 1 nanti digenapi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana P4 harus dilaksanakan.
Bagaimana memahami Wahyu 10 itu nanti digenapi? Itu memerlukan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, sesuatu di mana kita tuh membutuhkan untuk berdiam, mendengarkan suara Tuhan, untuk berdiam, bejana hidup kita ini diisi firman Tuhan, untuk berdiam, ya, botol minyak kita itu dipenuhkan urapan Roh Kudus. Jadi hari-hari ini itu adalah hari-hari saudara mengisi bejana atau tempayan. Hari-hari untuk botol kosong itu diisi minyak. Karena yang diselamatkan kita baca, ya. Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ya, jangan rusakkan minyak. Minyak itu minyak yang dihimpun tetes demi tetes oleh darah yang bijaksana. Bapak yang ngasih Tuhan, sekalipun sama-sama punya pelita yang menyala, tetapi botolnya kosong. Bapak yang ngasih Tuhan, disuruh PM jam 1 sampai jam 7, orang nurut. Pikirnya lah, bolak-balik ngerungok ke suaranya bunda. Apa bukti nih? Ya, sejak dulu sampai sekarang, begitu-begitu saja. Teman-temanku di luar itu sudah hebat-hebat. Ya, orang mengabdi 30 tahun itu sudah punya macam-macam. Kita di sini punya apa? Kamu pergi ke Jogja itu dapat apa? Kamu tinggal di Jogja terus-menerus seperti itu dapat apa? Bapak yang kasih Tuhan. Kita diolok-olok, tetapi orang masalah nanti waktu akan membuktikan. Nah, minyak dan anggur, ya, Yohanes pasal 2, tempayan yang airnya, firmannya itu akhirnya menjadi anggur, itu menyelamatkan pada waktu kegerakan kuda hitam. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Jadi saya tegas sekali lagi kepada saudara, PM yang jam 1 sampai jam 7 itu harus ditaati. Sebelum jam 7 itu belum selesai. Ketika jam 5 ya, itu apa namanya, HP-nya itu alarmnya dibunyikan. Siapa tahu dari jam 1 sampai jam 4 itu sambil tiklak-tikluk, ngantuk-ngantuk. Lah jam 5 itu dibunyikan. Karena janjinya demikian, saya punya perjanjian ya, seperti gempa Jogja. Ya, Bapak Tuhan. Dan tanggal 30 September tidak boleh turun. Ya, tidak boleh turun. Ya, karena nanti jadi lain ceritanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi itu digunakan, dimanfaatkan. Orang pastori ya, dari belakang sampai depan itu diperhatikan, jemaat yang tinggal di luar itu juga diperhatikan. Syukur-syukur ya, sebagai wakil gembala ada Pak Rusman, ada Bu Sondang, ada Pak Agus Eko, Bu Christine, Pak Lukas, dan yang lain-lainnya itu bisa membuat satu acara sehingga betul-betul acaranya itu meriah. Seperti apa namanya, orang yang suasana pesta pernikahan. Seperti darah yang bijaksana, betul-betul mengalami pengurapan Roh Kudus. Hari yang lalu itu saya senang banget. Esok kok wis reneng, ya. Itu harus apa namanya, diupayakan. Syukur semua istri pastor itu berkumpul di depan pastori, boleh ya. Kemudian firman disampaikan, kemudian memuji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jemaat mula-mula itu ketika mereka tuh sudah memuji Tuhan terjadi gempa. Ya. Dan mereka semuanya kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Ya, kalau di rumah ada 5 orang, ya dibikin suasana yang baik-baik supaya seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalau orangnya cuma 3 atau orangnya cuma 2 atau cuma 4, ya Tuhan katakan 2-3 orang, 3-4 orang berkumpul, Tuhan tuh ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi ya dari waktuku belum tiba menjadi ora ono inahe maneh, tidak ada
semoyo lagi, membuat Tuhan tuh orang semoyo terus. Bapak Ibu Tuhan, kita ini tidak tahu sudah kalau di Gilgal ya tidaklah ya. Dari Gilgal kita sudah ke Betel, dari Betel kita sudah sampai ke Yeriko, tinggal nyebrang Sungai Yordan, ya. Kita ingat-ingat itu kan sudah mungkin sudah 5-6 kali, Bapak Ibu Tuhan. Waktu Elia suruh bujangnya tengok hujan itu untuk mengakhiri masa kelaparan, masa kekeringan itu. Kita kan sudah berkali-kali seperti orang yang apa namanya di PHP, ya toh, udah balik di PHP. Saya tuh sudah apa namanya nek wong Jono wis kenteng-kenteng. Ya sepertinya tuh seperti ya ya oh. Ternyata jelek ketek. Ya, seperti orang di PHP. Udah sebegitu, sudah kan enggak tahu saya itu nangis gelolo ndak karu-karuan. Ya, nek wis ngono wis balik ya luweh ora ya luweh. Tak enteni sak balimu. Oh, Tuhan. Itu namanya orang sedang gondok tuh ya seperti itu. Nah, tapi nanti kemudian semangat lagi. Ya, dinguk ping pindo. Hamba yang disuruh itu kan ya jengkel. Sudah disuruh sekali. Ora enek. Delok neh. Boten wonten Doro. Wes delok meneh aja kesel. Wonten wonten Nabi Elia. Delok meneh. Nek bahasa Inggrisnya piye wujuda? Boten wonten iki bahasa Inggrisnya piye? Ora ono. Ya, Tuhan Elia, ojo kesel ya. Dingok meneh, dingok meneh. Sing ping pitu itu pun tidak menjanjikan, cuma awan itu cuma sebesar setelapak tangan. Ada awan setelapak tangan Tuhan. Wes kowe budal lomoro ning gone Ahab. Lo kan berat suruh datang ke Raja Ahab. Ya toh? Yo nek orang. Cepet pulang. Bentar kebeteng. Kebeteng itu artinya kehujanan di jalan. Ya, betul Bapak Ibu Tuhan. Kita ini kan sudah sejak masih di Mojokerto itu di PHP terus. Ya toh sampai saat ini seperti orang kisinan. Tahu kisinan? Seperti orang dipermalukan. Semuanya nyindir-nyindir, orang masalah, ya toh tidak masalah. Kita akan baca. Jadi mulai malam ini nanti jam 1 ya Pak Rusman, Pak Agus, Pak Lukas ya, Bu Sondang, Bu Kristin dan semua wakil gembala juga Pak Diro tentunya gembala ya harus bertanggung jawab untuk membuat tempayan-tempayan itu penuh air dan menjadi anggur pesta di kana. Harus membuat bejana dari darah yang bodoh itu menjadi ada minyaknya. Ya, jadi ya jangan saudara datang terus duduk, dikelilingi, diparani sitok-sitok neng omahe. Ya, Botma sudah keluar belum itu termasuk rajin ya. Kemudian tempatnya Aping itu dicek. Ya, tempatnya Yosi sama istrinya itu dicek. Tempatnya Vaner sama keluarganya itu kapan itu bojone tak cabrek bokongnya tangi ya. Tapi saya nyablek terus bendina ya kesel lah. Engko aku diamuk dinengke. Ya toh. Ya tadi malam cuma tak tengok aja. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nanti tugasnya saudara para wakil gembala. Bapak Ibu usul kasih Tuhan. Dibuat suasana itu seperti suasana pesta di kana. Anggurnya lebih enak lagi. Minyaknya, urapan Roh Kudusnya ya lebih hebat lagi. Kalau sudah demikian, maka terjemahan lama katakan wos ora ono inahe maneh, wos ora iso semoyo. Ya, yang dari atas itu sudah tidak bisa semoyo. Saya ini sudah di PHP berkali-kali, Bapak Ibu Tuhan, sampai jadi geguyonan di IKBKWI itu, ya toh? Di IKBKWI itu saya itu seperti stand up, ya. Stand up itu artinya komedi yang sendirian berdiri terus lucu itu, Bapak Ibu Tuhan. Tapi Tuhan perintahnya demikian, serah masalah, ya, enggak apa-apa, ya. Kita baca Matius 24 ayat 36.
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, terima kasih. Ya, Bapa itu pemegang hak prerogatif tentang waktu. Ya, jadi pemegang hak prerogatif tentang waktu itu adalah Bapa. Padahal Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa itu adalah satu. Mari Pak Yuda. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Bapa itu pemegang hak prerogatif tentang ketetapan masa, tentang waktu, berarti Tuhan Yesus itu pada waktu itu ya jelas tahu Bapa yang ngasih Tuhan. Kemudian dibaca Yohanes 17 sampai 21 sampai 26. Yohanes 17 ayat 21 sampai 26. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya, jadi Bapa dan aku itu satu. Lah di dalam doanya Tuhan Yesus itu menghendaki Bapa sama Tuhan Yesus itu satu, kemudian sama kita, murid-muridnya atau hierarki itu menjadi satu. Bapa, Tuhan Yesus, kemudian hierarki. Sehingga kalau Bapa itu memegang hak prerogatif mengenai ketetapan masa, soal waktu, maka Tuhan Yesus juga demikian. Malaikat Sang Surya juga demikian ketika dia turun di tangannya itu memegang gulungan kitab yang yang terbuka, tahu tentang ketetapan masa untuk pengungsian maupun ketetapan masa untuk kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi itu sudah menjadi doanya Tuhan ketika masih di bumi. Ya, kita kembali kepada Matius 24 ayat 36. Hak prerogatif ya, itu menunjuk haknya presiden. Merujuk kepada kewenangan khusus yang dimiliki oleh presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Hak ini memungkinkan presiden untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan tertentu tanpa perlu persetujuan dari lembaga lain. Kalau dalam bahasa lainnya, ya pengertian lainnya, hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki kepala negara. Lah, hak prerogatifnya Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan hierarki itu adalah hak istimewa untuk mengerti ketetapan masa, mengerti tentang waktu tanpa harus minta persetujuan atau pemberitahuan dari siapapun. Bapak yang kasih Tuhan, karena dia adalah raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden. Dia punya hak prerogatif yang sempurna di dalam hal waktu, ya. Kita baca Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk
menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ya, hari keempat. Tadi yang tentang menetapkan. Oh, ini ayat 14 dibaca ulang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, jadi yang menciptakan waktu, ya, menciptakan hari, bulan, dan tahun itu adalah Tuhan. Pada waktu dia menciptakan dua benda penerang yang besar, yang menguasai siang itu matahari, yang menguasai malam itu bulan, dan juga menciptakan bintang-bintang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengenal yang namanya lintang alihan. Ya, lintang alihan tuh bintang berpindah. Tapi aslinya kelihatannya tidak demikian. Tetapi kan tidak ada istilah matahari alian atau bulan alian. Ya, karena memang bintang itu tidak menetapkan waktu. Nah, tetapi matahari dan bulan itu ya untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Hari, bulan, tahun itu ditetapkan oleh matahari dan bulan. Oleh sebab itu ada kalender itu yang menurut ya perputaran matahari, ada kalender yang menurut perputarannya bulan. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Lah, jadi yang menciptakan waktu itu Tuhan, karena dialah yang menciptakan matahari dan yang menciptakan bulan, juga bintang-bintang. Ya, tidak ada yang namanya apa namanya matahari alihan atau bulan alihan, adanya lintang alihan. Kalau matahari dan bulan itu beralih, berarti itu kiamat. Yesaya pasal 24 ayat 21, 23. Ya, ketika matahari dan bulan itu hancur, tersipu-sipu malu karena menjadi tempat para apa namanya alien-alien yang disembah oleh manusia. Manusia menyembah matahari, manusia menyembah bulan. Dan akhirnya pada langit baru dan bumi baru ya, Wahyu 21 ayat 23 itu tidak ada matahari, tidak ada bulan. Tidak menimbulkan tenangan matahari disembah atau bulan disembah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai yang ke-15. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya, Tuhan, Raja di atas segala raja, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan hierarki itu punya hak prerogatif tentang waktu. Ya, dibuktikan dalam Wahyu pasal 10, gulungan kitab kecil yang terbuka. Ya, dikaitkan dengan Mazmur 40 ayat 7 dan Ibrani 10 ayat 7. Mengerti tentang ketetapan masa, Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian untuk mengerti pun tentunya perlu belajar banyak. Ya, kalau yang namanya manusia itu. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan itu mengatur segala sesuatunya indah pada masanya. Kalau diatur indah pada masanya berarti ada yang dimajukan, ada yang dimundurin. Seperti surat tahbisan, mari kita baca. Satu Timotius pasal 5 ayat 24-25.
Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Ya, jadi Tuhan tuh mengatur segala sesuatu indah pada saatnya. Ada yang dikerjakan lebih awal, tapi ada yang dikerjakan akhir. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Demikian juga tentang berkat. Ada yang diberkati awal, tapi ada yang diberkati akhir. Semuanya itu sama Tuhan digaduk-gaduk ke, ya, supaya semuanya indah. Contohnya demikian. Begitu Yudas itu menjual Tuhan, dia langsung menyesal setelah mendengar Tuhan Yesus disalib. Dia langsung gantung diri, masuk neraka. Tapi apa namanya Herodes dan yang lain-lainnya tidak langsung mati. Bahkan Herodesnya itu masih berkiprah di dalam KPR itu dengan membunuh Yakobus, adiknya Yohanes, kemudian disembah, ya, yang akhirnya ditampar malaikat langsung, ya, tubuhnya itu dimakan cacing. Padahal kan dosanya ya lebih besar. Nah, demikian juga tentang upah. Ada orang berbuat baik, itu tidak langsung diupah sama Tuhan, diatur sedemikian rupa supaya indah pada masanya. Contohnya saja, ya saya sering kali ngajar di STT itu, Mordecai yang berbuat baik menyelamatkan raja yang mau diracuni. Tetapi tidak ada yang tahu, sekalipun dicatat dalam catatan negara, tapi tidak tahu Bapak Ibu, sehingga tidak mendapatkan upah apa-apa. Baru ketika Haman itu mau digantung, malamnya raja itu membaca catatan kerajaan. Oh, ini ada orang yang menyelamatkan aku, sudah dapat apa? Belum dapat apa-apa. Kemudian raja berpikir atas petunjuk Roh Kudus. Ketika Haman mengatakan kalau ada orang yang sangat berjasa kepada tuanku raja, ya, tuan raja mau kasih apa? Begini, 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 ya, naikkan dia pada keretaku, kasih baju kebesaran. Kemudian ada orang yang mengeluh-elukan berjalan di depannya sambil lari-lari kecil berteriak, ya. Kemudian raja mengatakan selanjutnya, terus piye, Rojo? Terus selanjutnya gimana? Itu lakukan atas Mordecai dan kamu yang berlari-lari di depannya. Bapak yang kasih Tuhan, kan indah pada masanya. Kalau cuma dikasih hadiah kan tidak semegah atau sedahsyat atau sedemikian menohok kepada si Haman. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan tuh mengatur segala sesuatunya indah pada masanya. Indah pada masanya itu Bapak yang kasih Tuhan di dalam dewan musyawarah itu sama Tuhan tuh diputar-putar, dimusyawarahkan dengan para malaikat, dibuka catatannya pada bukunya Bopo Amongrogo. Ini begini, harusnya seperti ini, oh harus dirubah seperti ini. Itu semuanya barulah indah pada masanya. Orang angger peristiwa indah pada masanya, angger peristiwa indah pada masanya, itu ada penundaan, ada percepatan. Bapak yang kasih Tuhan, ada penundaan, ada percepatan seperti yang terjadi atas Mordecai, ya. Itu berkatnya, pahalanya itu ditunda. Ya, kalau atas Yudas itu hukumannya secepatnya melebihi hukuman atas Herodes dan yang lain-lainnya, imam-imam, ya, Kayafas dan lain-lain. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi semuanya itu diatur sedemikian rupa. Lah, 1 Timotius pasal 5, suratan Timotius dan Titus itu surat tahbisan. Orang itu kalau ngerti tahbisan, ngerti etika surga, kalau bahasa gampangnya orang sekarang itu menggunakan istilah adab. Ya, beradab. Orang itu punya adab, itu enggak punya adab, artinya punya ngerti sopan santun, ngerti peraturan. Nah, peraturan surga itu mengatakan indah pada masanya. Kadang-kadang hal yang baik itu dipercepat, kadang diperlambat. Hukuman itu kadang-kadang dipercepat, kadang diperlambat. Nah, kita harus tahu, Bapak Ibu kasih Tuhan, sehingga untuk masa-masa ke depan itu kita tidak asal ngoceh, menghujat, menghakimi firman Tuhan. Ya, karena yang punya hak kuasa atas waktu itu adalah Bapa Surgawi, dia yang menciptakan matahari dan bulan, juga bintang-bintang. Dia mengatur segala sesuatunya, itu indah pada masanya. Ya, kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi untuk mereka yang mengasihi Tuhan, mendapatkan karunia, ya, kasih karunia untuk hidup di dalam kasih, 1 Korintus 13 ayat 4 dan seterusnya tadi, itu pemberian Bapa. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kalau orang itu tidak dikasih Bapa, maka apa namanya? Tuhan itu membuat sandungan di depan hidupnya. Malaikat mendorong dia untuk dibinasakan. Artinya didorong untuk berbuat jahat supaya yang cepat binasa. Tapi kalau orang itu benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu memimpin jalan hidupnya. Firman itu menjadi pelita, penerang di dalam jalan hidupnya. Bapak yang kasih Tuhan, ya, kita ini sudah lama hidup, bukan cuma saya lahir tahun 58, saudara lahir tahun berapa, tidak. Tetapi jauh sebelum itu kita itu sudah ada. Kita baca Ayub 38. Ayat 1 mulai dibaca agak cepat aja. Jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelap? Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ya, Atau Tuhan mengatakan, bukankah engkau mengetahuinya? Artinya Ayub itu tahu. Dia tuh sudah ada. Ya, jiwa rohnya. Terus, atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? ya nanti kalau Filipi pasal 2 ayat 10-11 itu sudah digenapi, peristiwa seperti ini akan terjadi kembali ketika bintang fajar, itu Lucifer, ya bersorak-sorak bersukacita bersama semua anak Allah. Ya, semua malaikat itu bersukacita ketika Tuhan itu menciptakan yang ditulis dalam Yesaya, maksud saya Ayub 38 ini. Lah nanti itu akan terjadi seperti itu lagi, baik dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia, binatang, alam raya itu nanti seperti Taman Eden, semuanya memuliakan Tuhan. Terus dilanjutkan. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak dan akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkau yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Ya, jadi ketika penciptaan itu Tuhan mengatakan kepada Ayub, ketika itu engkau telah lahir. Artinya jiwa rohnya itu sudah keluar dari Tuhan. Artinya sudah ada. Karena Tuhan itu Bapa segala roh. Ya, Zakaria mengatakan demikian, ya. Dan hari-harimu telah banyak, Bapak yang kasih Tuhan. Lah, perkara seperti ini itu hanya ada di dalam alam bawah sadarnya manusia, Bapak yang kasih Tuhan. Terima kasih ya. Pikiran sadar manusia itu sekitar 12%. Ya, kemudian pikiran bawah sadarnya manusia itu 88%. Tapi ada yang mengatakan ya
pikiran sadar manusia itu 5%. Kemudian alam bawah sadarnya itu 95%. Ya. Nah, alam bawah sadar ini yang lebih banyak mempengaruhi manusia. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Sedangkan untuk alam bawah sadar yang 95% atau yang 88% itu bisa dimunculkan kalau manusia itu bisa fokus. Ya. Kemudian meditasi, menyembah Tuhan seperti Yosua. Dia memimpin perang Kanaan. Padahal dia masuk Kanaan kan ya cuma sebagai pengintai 40 hari. Ya. Namun demikian, Tuhan perintahkan supaya dia tuh banyak bermeditasi, banyak merenungkan. Karena jauh sebelum masuk negeri Kanaan, di depan dia tuh sudah memimpin peperangan. Ya, di mana Musa itu memegang tongkat karena capek, kemudian menurun, kalau turun begini kalah. Kemudian ditopang Harun dan Hur itu. Bapak kasih Tuhan, untuk mengingat semuanya itu, bahkan yang sudah diajarkan, yang ada di dalam alam bawah sadarnya, yang jumlahnya antara 88% sampai 95% itu, Yosua terus banyak meditasi. Dengan fokus meditasi menyembah Tuhan dan syafaat itu menimbulkan keberanian, tidak takut, tidak gentar, Bapak yang kasih Tuhan, untuk berperang di dalam perang Kanaan. Bahkan semua tanah yang diinjaknya itu menjadi miliknya orang Israel. Lah itu perlu, Bapak yang kasih Tuhan, alam bawah sadar kita itu dimunculkan. Itu bisa muncul kalau ya kita itu fokus, kemudian meditasi, merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka apa-apa yang dulu kita alami ketika kita ini belum lahir, ketika kita itu seperti Ayub 38 tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sesuai dengan Roma 8 ayat 30, 28, 29, 30 ya, yang saya sampaikan waktu P4 itu, kita yang ditakdirkan, dikenal lebih dahulu, maka kita itu dipilih Tuhan dan ditetapkan untuk dipermuliakan. Namun demikian jalannya adalah 9 penderitaan salib. Nah, pada saat kita itu meditasi, pada saat kita itu fokus, Bapak yang ngasih Tuhan itu nanti apa yang sudah diajarkan oleh Roh Kudus, yang diajarkan oleh Bapa, Injil Yohanes mengatakan, semua orang yang sudah diajar Bapa itu akan datang kepada Tuhan Yesus. Berarti Bapak itu mengajar kita. Lah kapan kita diajar? Nah rumangsaku yo orang ngerti ya. Nah, tapi kan Tuhan itu sudah mengajar semuanya. Ya, sudah diajarkan. Maka ketika kita itu sedang meditasi nanti akan muncul Bapak yang ngasih Tuhan, akan muncul ide-ide yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang merupakan petunjuk Roh Kudus, yang akan menjadikan kita tuh kuat. Seperti Yosua menginjak setiap tanah. Karena kan tim dari timur itu dikatakan dalam Yesaya 41 itu. Ya, dia melewati jalan yang belum pernah diinjak kakinya, tapi akan menang terus. Raja-raja diturunkan. Pemerintah penguasa penghulu roh jadi udara, artinya raja-raja setan itu. Ya, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Jadi kita ini yang alam sadar kita tuh kan ya cuma persentasenya sangat kecil, antara 5% sampai 12%. Lah kalau kita tidak menggali, mengasah spiritualitas laten, ya, laten itu artinya kan dalam tersembunyi. Kalau kita tidak menggali spiritualitas laten, kalau suratan Timotius, kamu itu sudah ditumpang tangan supaya kasih karunia yang kamu terima itu dikobarkan itu artinya sudah ada dalam hidupnya, tapi itu tidak muncul, belum berkobar. Ya, berkobarnya itu kalau kita fokus meditasi kemudian menyembah Tuhan, sehingga Timotius itu menjadi alat yang sangat dicinta oleh Tuhan. Demikian juga sangat dibutuhkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, zaman sekarang ini menyongsong kegerakan besar akhir zaman, kita terus bisa melihat apa yang tidak dilihat orang, apa yang tidak didengar orang, apa yang tidak muncul di dalam hatinya orang, itu muncul di dalam hidup kita.
Karena kita mengasihi Tuhan dan karena terlebih dahulu Tuhan itu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi terlebih dahulu Tuhan itu mengasihi kita, kita membalas kasihnya Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, spiritualitas laten itu nanti akan muncul alam bawah sadar yang kita sudah jauh sejak pertama diciptakan itu, ya, itu nanti akan memberikan pengertian-pengertian sehingga pada saat saudara itu berkhotbah, ya, ya ayat yang disiapkan ini, tapi ujuk-ujuk di mimbar itu kok bisa ngomong lancar, ya, seperti ada yang kasih petunjuk, ya, seperti ada yang memberitahukan di telinga kita. Lah, itu semuanya yang dimaksudkan 1 Korintus 2 ayat 9. Alam bawah sadar kita itu digali. Itu karunia Tuhan. Seperti Tuhan katakan kepada Ayub, pada waktu itu kamu tuh sudah ada dan umurmu tuh sudah banyak. Ya, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, kita harus berhati-hati di dalam hal menghadapi atau mengkomentari, ya, apa yang Tuhan tetapkan. Karena dia itu adalah rajanya waktu. Dia itu punya hak prerogatif. Dia itu yang menciptakan matahari dan bulan, juga bintang-bintang untuk menetapkan masa, hari, dan tahun. Sebab itu kita baca Matius 24. Kita baca ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sampai 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, kalau hamba itu ketika Tuhan datang, dia itu sedang melaksanakan tugasnya. Maka ketika Tuhannya itu datang, dia itu akan diangkat menjadi pengawas. Pengawas kerajaan surga. Bapak yang kasih Tuhan nanti menjadi raja-raja di dalam kerajaan surga. Ya, terus. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Lah, hamba yang jatuh, hamba yang bagaimana? Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. ya, jadi yang dikatakan hamba yang jahat itu, dia tuh berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Kemudian dia mulai memukul, ya, teman-temannya. Mungkin memukul dengan perkataan, berbantah-bantah, dan berusaha mengalahkan perbantahan tersebut untuk menjadi pemenangnya. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian juga kembali kepada kenikmatan daging, rasa, dan harta. Wah, Tuhan tidak datang-datang. Itu Tuhan katakan, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya. Ini firman itu yang katakan Tuhan Yesus. Ya, ketika murid-murid bertanya tentang bila manakah? Bila manakah itu berarti kan bicara soal waktu. Bait suci ini akan dihancurkan. Dan apakah tanda kedatanganmu? Dan apakah tanda kesudahan dunia? Artinya, kapan bait suci itu dihancurkan? Itu kan tahun 70 Masehi. Waktu firman ini disampaikan belum 70 tahun Masehi. Ya, tanda kedatangan Tuhan dan tanda kiamat. Nah, kalau hamba itu jahat, katakan Tuhan yang menilai. Apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya. Ini baru berkata di dalam hatinya. Omongannya apa batinnya? Tuanku tidak datang-datang. Tolong, Pak Yuda, ayat 49 ini, maksud saya ayat 48, dibaca dalam bahasa Inggrisnya. But and if that evil servant Saul say it in his heart, my Lord delayed his coming. Ya, evil servant, hamba yang jahat, shall say in his heart, berkata di dalam hatinya, my Lord delayed, delay, ya, delayed his coming. Ini satu perkataan yang jahat di mata Tuhan. Sekalipun itu cuma di dalam hati. Apalagi itu kalau dikoar-koarkan di dalam grup IKBKWI yang notabene mereka itu adalah orang-orang kitab Wahyu, orang-orang yang diajar dengan habisan, diajar tabernakel. Bapak yang kasih Tuhan, ya, karena kurang fellowship,
kurang mengikuti MP3, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, sehingga menjadi kurang pengajaran, sehingga menjadi hamba yang jahat, mengatakan di dalam hatinya, my Lord, my Lord, ya, delayed his coming. Tuanku tidak datang-datang. Apa ngomong terus, ngomong terus, ngomong terus. Apa buktinya? Bapak bisa Tuhan. Tuhan tuh katakan, kalau kabeh bocah mungkin ngomongnya kaya ngene iki. Bahkan wong pastori gue nek duduk di gereja, hati nanti ngomong, ya apa iya? Ya apa orang? Ya apa iya ya? Nah, itu hamba yang jahat. Bapak yang kasih Tuhan. Yang ngomong bukan saya. Terus kita baca juga Lukas 12. Ayat 45 sampai 46. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ya, jadi hamba yang jahat, yang ngomong dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, kemudian dia melakukan banyak kejahatan, maka dia itu dibunuh sebagai orang yang tidak setia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kesetiaan itu bukan cuma dibuktikan kita berdiam di sini, tetapi bagaimana hati kita tuh berbicara. Alam bawah sadar gitu berbicara. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Saya ulangi, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. My Lord, ya, my Lord, delayed his coming, menunda-nunda kedatangannya. Ya, kayak kalau dalam nikah gitu ya, kalau apa namanya suami pergi keluar kota atau mungkin tugas dinas dan lain-lain, kok ora teko-teko. Ya, kalau istri itu pikirannya jahat, kok ora teko-teko ki ngluyur nang ndi ya, atau sebaliknya, seorang istri yang sedang bepergian, wong mandak lungone mero tapi kok ora bali-bali kok gak ATM dientekke ya. Bapak biasa Tuhan. Nah, itu di dalam nikah, dalam urusan kecil. Itu kan pikiran yang jahat, ya. Pikiran yang jahat, katanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, ini berkata dalam hatinya tidak disampaikan ke orang loh. Tapi Tuhan menilai itu suatu kejahatan, ya. Jadi perkataan hamba yang jahat tadi sama dengan menggugat kewenangan Tuhan di dalam mengatur waktu supaya semua indah pada waktunya. Dia menggugat kewenangan Tuhan, menggugat hak prerogatifnya Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan. Kita baca kitab Nabi Yehezkiel pasal 12 ayat yang kedua. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Terus, Maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka, dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. ya, jadi Yeskiel itu ketika itu dia tuh sudah di Babel, ya. Kemudian sama Tuhan
sebagai nabi dia tuh dijadikan peraga, ya, jadikan peraga untuk memperagakan bagaimana nasibnya Raja Yehuda, ya. Ini berbicara tentang Raja Sedekia, ya, yang harus keluar dari kerajaannya, dari istananya, seperti orang yang membawa barang-barang rombengan keluar pada malam. Nanti ada hambanya yang membobolkan tembok sehingga dia keluar. Itu Tuhan sudah tahu itu nanti akan terjadi. Nah, Yeskel disuruh memperagakan dengan tujuan supaya Israel, terutama Yehuda itu bertobat. Namun tidak demikian, karena tawanan apa namanya penawanan di Babel itu yang lamanya 70 itu, ya, itu berlangsung pada zamannya Raja Yoyakim. Ada tenggang waktu sekitar 8-9 tahun. Kemudian yang kedua Raja Yoyakin. Kemudian ada tenggang waktu sekitar 11 tahun, barulah Sedekia. Jadi tidak langsung brus, hancur jatuh begitu. Tetapi ada 3 tahapan. Sehingga orang yang berangkat pertama ya 70 tahun di Babel. Tapi yang berangkat apa namanya ketiga seperti Sedekia, ya dia cuma 50 tahun di Babel. Lah dalam tenggang waktu itu mereka itu melakukan, ya, kesalahan fatal, ya, melakukan kesalahan fatal. Nabi-nabi bernubuat, katanya mau dihukum, katanya mau dihancurkan, lo malah terjadi pelantikan raja. Yoyakin memang sudah dibawa ke sana, tetapi Yoyakin kan bisa menggantikan. Kemudian Yoyakin dibawa ke Babel, kan masih ada Sedekia. Lah manusia itu seperti itu untuk berbantah-bantah dengan Tuhan. Kita baca ayat 21 sampai 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmakan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, orang-orang Yahudi itu menyindir-nyindir para nabi yang bernubuat. Mana katanya apa namanya Yerusalem akan dihancurkan. Kemudian mereka itu membuat satu gerakan seolah-olah roboh dihancurkan dengan menyindir, dengan mengatakan kata-kata sindiran. Mana penglihatannya tidak jadi? Mana nubuatannya tidak jadi? Lah, Yeskel di Babel itu dikasih tahu sama Tuhan. Itu di tanah Israel terjadi, ya. Umatku itu menyindir-nyindir, ya, mengolok-olok. Mana nubuatannya? Mana nubuatannya? Lah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau menurut zamannya Tuhan Yesus, itu hamba yang jahat, yang akan dihukum mati, dipersamakan dengan orang yang tidak setia. Nah, pada zaman Nuh itu sudah terjadi, Bapak yang kasih Tuhan. Orang menyindir-nyindir, orang yang menghujat, orang yang mengolok-olok, ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Ya, sejak zaman Nabi Nuh sampai akhir zaman, manusia fasik itu suka mengejek, mengolok-olok para nabi Tuhan, para hamba Tuhan. Maka itu sama dengan, ya, mengejek, mengolok-olok Tuhan yang memberikan nubuatan, ya, mengolok-olok, mengejek Tuhan yang memberikan nubuatan. Kita sebagai hamba Tuhan tuh kan bicara di mimbar itu tanggung jawabnya berat loh. Ya, kalau kita tuh ngomong sakarepen dhewe, salah ucap seperti Musa. Tadinya suruh pukul batu karang, tapi yang kedua ucapkan. Saking ngamuk itu pukul batu karang. Musa ndak boleh masuk negeri Kanaan loh.
Jadi nggak bisa ngomong di mimbar ini sakarpen dewe, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau tidak disuruh Tuhan, ya ngapain mencelakakan diri. Tapi kan Tuhan memang apa namanya punya belet seperti kepada Elia, seperti kepada Elisa, ya punya kebijakan seperti kepada Mordekai, seperti kepada Haman, seperti kepada Yudas Iskariot, seperti kepada Herodes yang kejahatannya lebih besar. Namun begitu di KPR dia masih sempat membunuh Yakobus Rasul, ya, dan kemudian disembah dan akhirnya ditampar malaikat langsung dimakan cacing kena pamungkas. Bapak Ibu sungguh Tuhan, ya, sebagai para sarjana kitab Wahyu, ya, sebagai magister kitab Wahyu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita dididik. Kalau kita tuh belum tahu lebih baik seperti Yakub, diam sambil melihat bagaimana firman itu digenapi. Seperti Ibu Maria, ya, yang berdiam ketika orang-orang para gembala dan orang Majus itu datang mengatakan bahwa anakmu ini anak Allah. Dia bingung mikirnya, udah diam, Bapak yang masih Tuhan. Karena kalau kita nanti mengolok-olok firman Tuhan, maka kata Tuhan kita ini hamba yang jahat. Sedangkan mengatakan, kok teko teko, di jari ini digenapi, di jari ini digenapi. Oh, Bapak yang ngasih Tuhan, orang pada zaman dahulu itu untuk menunggu genapan janji Tuhan itu menunggu ratusan tahun. Karena memang umurnya sampai 900 tahun. Abraham itu untuk menunggu janji Tuhan punya keturunan itu menunggu 25 tahun. Ya, menunggu 25 tahun untuk punya anak Ishak itu. Setelah umurnya 100 barulah digenapi. Namun demikian karena ketidaksabaran terjadilah ya peristiwa yang dimintakan oleh Sarah itu. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan. Jadi sebagai pengantin perempuan mempelai anak domba, biarlah kita tidak berbantah-bantah dengan Dia yang berfirman dari surga. Ya, kita ini hanya debu dan abu. Jangan sampai kita menghakimi kebijakan Tuhan. Ya, sedangkan Sebna ya di dalam Yesaya pasal 22 itu yang dia cuma mempermalukan keluarga tuannya saja sama Tuhan dihukum berat seperti itu. Dikata-katain yang mempermalukan begitu, kemudian dia digulung seperti kain digulung kemudian dilemparkan ke lapangan begitu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ya, jadi ketika hamba Tuhan itu berkata, berbuat, kemudian dia menghadapi perlawanan dari umat. Di sini umat Israel, ya Tuhan katakan, yang ditolak itu bukan kamu, Samuel, tetapi aku. Berkali-kali Tuhan berbicara kepada Musa, yang mereka lawan itu bukan kamu, Musa. Aku yang mengutus kamu. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, ya umat itu kadang-kadang dalam kebodohannya dia tuh kelihatannya beribadah tetapi menjadi pelawan Tuhan, ya malah melawan Tuhan. Apalagi kalau suka berbantah-bantah. Karena orang yang berbantah-bantah tuh pengen menang di dalam debat, ya. Jadi Bapak Ibu suruh ngasih Tuhan supaya waktuku belum tiba itu menjadi tidak ada penundaan lagi, secepat kilat menjadi kenyataan, maka tempayan itu harus diisi air firman Tuhan, diisi Roh Kudus sampai penuh. Kita harus menjadi bejana, ya. Maksud saya menjadi darah yang bijaksana, yang mana botol minyaknya itu diisi
Jadi kalau kita sembahyang PM, ya bukan diam aja seperti orang nganggur ngedekur ndak ada pekerjaan, tetapi menimbun urapan. Saya tugaskan Pak Rusman, Pak Agus, Pak Lukas, ya Bu Sondang, Bu Kristin dan semua tua-tua pastori, tua-tua jemaat untuk menimbulkan peristiwa itu. Ya, tempayan itu penuh air, ya, botol itu penuh minyak supaya jangan ada satupun di pastori atau di jemaat ini yang cuma sedikit ini menjadi darah yang bodoh, ya, yang akhirnya pintu tertutup. Tuhan katakan, aku ora kenal kowe kok, ya, aku ndak kenal kamu. Matius 25 itu mengatakan demikian. Mulai nanti jam 1, para wakil gembala, tua-tua sidang, ya, dan semua pengerja pastori punya tugas mewujudkan dari waktuku belum tiba menjadi tidak ada penundaan lagi. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Kita pujikan satu pujian Yesaya 5:23.